Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Melian Sori. Mudah-mudahan sahabat semua dimanapun berada selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sahabat sekalian, kali ini saya akan berbincang dengan sosok yang sangat inspiratif dan beliau menemukan hidayah. Jadi hari ini kita akan berbincang dengan mu'alaf, inspirasi mu'alaf. Ya, mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi sahabat sekalian dimanapun berada. Dia menemukan hidayah dan memeluk Islam. Nah, beliau adalah, kalau saya memanggilnya Sabum Jims. Ya. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa saya panggil Sabum? Karena memang beliau pernah melatih taekwondo. Saya pernah dilatih sama beliau taekwondo. Latihannya sangat keras. Nah, beliau namanya James. Kalau tulisannya James kan. Dan kalau nama mu'alafnya Muhammad James Al-Bukhari. Siap. Subhanallah. Nama yang sangat luar biasa sekali. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan beliau berkaitan dengan kenapa beliau memilih Islam. Dan yang paling menarik adalah beliau ini pelatih, master bela diri di Bengkulu, dan melatih beberapa angkatan, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia, di Angkatan Darat, Angkatan Laut juga. Ini luar biasa, dan beberapa kali kemudian diundang melatih di mana-mana, Ya, termasuk juga security juga. Beliau sangat luar biasa, aktif sekali. Peran beliau, sebetulnya beliau ini mutiara di Provinsi Bengkulu yang sudah banyak menelurkan bagaimana ilmunya bela diri untuk masyarakat di Provinsi Bengkulu. Dan termasuk dengan Tentara Nasional Indonesia, itu adalah sebuah bakti beliau kepada negara ini. Siap. Subhanallah sekali. Nah, Bum, mungkin diceritakan dulu nih, Bum. Kenapa Sabum sebetulnya akhirnya memilih Islam sebagai agama Sabum? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pertama-tama saya panjat puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita mendapatkan berkah dan rahmat, berkelimpahan rezeki, kesehatan baik di dunia maupun di akhirat. Betul. Ya, itu aja. Jadi inti dasarnya saya bisa masuk Islam ini mungkin karena Allah. Karena Allah, betul. Bukan Hidayah karena Allah. bukan karena pernikahan, bukan karena istri, bukan karena anak ataupun siapapun juga, tapi karena Allah. Nah, pada dasarnya waktu itu saya memeluk non muslim, yaitu Kristen Protestan. Waktu itu ya. Ya. Nah, jadi keluarga besar saya itu semuanya ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Dan satu lagi ada Buddha sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Ya. Berarti banyak yang agama ya. Ya, jadi 8 keluarga, saya yang nomor 6, saya yang sendiri Islam. Dan masuk Islam itu di tahun berapa, Sabum? Itu insya Allah pada awal 2011. Awal 2011 Ya. Awal 2011 ya. Nah, pertama-tama boleh saya cerita Pak? Boleh, sangat boleh, Bum. Itu yang ingin kita gali, Bum. Ya. Pertama-tama saya tidak begitu yakin yang namanya di non muslim itu hal-hal goib itu tidak sama sekali percaya. Nah, pertama itu saya dapat hidayah itu ada suatu batu yang keluar dari telapak tangan saya kanan itu berlapas kalimat tauhid. Nah, kedua, saya duduk di rumah, di belakang posisi ada taman saya di belakang. Tiba-tiba ada batu nongol satu berlapas Allah sama Muhammad. Nah, jadi saya tidak pernah tahu kalimat-kalimat itu. Saya bertanyalah kepada tetangga di depan rumah saya ini, kebetulan dulunya ada warung dan juga ada guru ngaji juga di atas. Nah, itu namanya Mbak Ayu ya, guru ngaji anak saya. Guru ngaji. Ya, ini apa? Nah, oh ini Allah. Itu ya Allah, tulisan Allah ya. Kan dia bilang, "Kau ini Allah, ini Muhammad," gitu. Ya, ini juga kalimat tauhid batunya. Tapi saya takut untuk memilikinya dulu. Akhirnya saya kasihlah dengan teman yang ngerti. Nah, dua-duanya. Dua batu tadi. Ya, daripada nanti menimbulkan yang polemik yang menjerumuskan saya. Ya, betul. Ya kan? Ya sudah, saya kasih. Yang ketiga, nggak lama itu saya kurang lebih 3 hari, saya masih ingat betul. Saya dimimpikan itu, saya tidak pernah tahu para sahabat-sahabat Nabi.
Nah, saya di tengah para sahabat-sahabat Nabi, saya bertanya sama beliau, kita nunggu siapa? Oh, itu benar mimpi ya, Bang? Iya, kita menunggu siapa? Kita lagi menunggu baginda Rasulullah SAW. Siapa itu, saya bilang gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW. Begitu disebut Nabi Muhammad SAW, dia hadir berbentuk cahaya. Saya cuma bisa lihat itu hanya suaranya. Yang saya bisa dengar itu suara, dan saya bisa lihat itu pedangnya saja 2 biji. Mungkin pedang Zulfikar ya, kata orang-orang saya bertanya itu. Nah, tapi saya tidak tahu dia menggunakan kendaraan apa, naik kuda ataupun onta, saya tidak tahu ya. Dia berbentuk cahaya. Yang saya lantangkan jelas itu suaranya, dan saya bisa lihat itu hanya pedangnya saja. Ada kalimat tauhid, ya, itu hai anakku, dia berkata, pegang pedang ini, ikut aku perang Badar, katanya gitu. Oh, itu ya. Dari samping itu dibilangnya, saya peganglah pedang itu 2 biji, dia serahkan sama saya. Nah, dari situlah saya baru tahu, oh ini yang itu apa namanya, para sahabat-sahabat Nabi ini gitu ya. Lagi berkumpul ya, itu ya. Akhirnya saya mengiringi beliau, saya pegang pedang, mengiringi baginda Rasulullah SAW untuk mengikuti beliau, ya kan? Mengiringi beliau. Tiba-tiba pada saat saya mengiringi beliau, saya berada di sumur besar, bening, tapi di bawahnya itu tidak ada dasar, tapi ada kehidupan. Nah, di sana saya lihat itu ada kehidupan, malaikat lagi berzikir, malaikat lagi ngaji, dan lagi sholat. Nah, jadi baginda Rasulullah SAW berkata, hai anakku, inilah tempatmu. Gitu. Akhirnya besok saya bangun pagi, terus tersentak, saya katakan sama istri saya, Ma, saya mau cari kiai. Setelah mimpi itu ya? Iya, setelah mimpi itu ya? Saya mau cari kiai ataupun ustadz. Kenapa? Saya mau masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Itu. Akhirnya saya dan dengan istri pun diceritakan mimpi itu ya? Ya. Akhirnya istri saya juga menangis, dia juga sangat nangis terharu dan senang. Nah, akhirnya saya carilah. Nah, akhirnya ketemulah Pak Ustadz Agus, dulunya Pak ketua Agus, ya? Basnas Kota. Pak Agus ya? Ya. Ketemulah beliau? Ya, itu. Jadi saya waktu itu pernah sholat di Masjid At-Taqwa. Ya. At-Taqwa, ya. Akhirnya saya mendaftar, mencalonkan menjadi seorang mu'alaf. Oh, dan itu Ustaz Agus itulah yang membimbing? Iya. Pernyataan mu'alaf itu di Masjid At-Taqwa? Di Masjid At-Taqwa, itu. Jadi Masjid At-Taqwa itu, sahabat sekalian, adalah masjid agungnya Kota Bengkulu ya. Siap. Ya, jadi di situ pertama sekali sholat pun di situ. Iya. Jadi itu awalnya, Bum, Benar. Allah memberikan hidayah, karena memang hidayah itu sebetulnya, Bum, tidak diberikan kepada siapa-siapa kecuali kepada orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hidayah itu diberikan kepada orang yang betul-betul mendapatkan hidayah. Bagaimana dengan ada anak Nabi, ada istri Nabi, ada yang kemudian yang paling dekat dengan Nabi, tapi dia tidak mendapatkan hidayah. Ya kan, banyak sekali seperti itu kan. Tapi termasuk juga paman-paman Nabi ada juga yang tidak mendapatkan hidayah. Nah, sementara alhamdulillah Sabum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah istiqomah. Ya, amin Allahumma amin. Baik. Nah, sekarang ingin kita gali juga setelah dari sisi kehidupan Sabum yang sebagai sudah memeluk Islam kan. Nah, kemudian aktivitas, Bum, melatih, mungkin bisa diceritakan juga bagaimana Sabum melatih di berbagai tempat, termasuk dari tentara juga. Ya, saya dulunya memang melatih itu, sekarang saya berawal dari ini dulu, dari bela diri saya. Bela diri ya. Waktu itu saya masuk bela diri itu tahun 88. Ya, tahun 88. Itu pernah sebentar kempo, pernah sebentar silat. Akhirnya karena silat ini terlalu malam waktunya yang dilatihankan, akhirnya saya pilih taekwondo. Ya, taekwondo dari tahun 88 juga. Nah, sampailah hari ini juga ada taekwondonya. Nah, terus saya juga sudah memiliki bela diri Yongmudo ya, Hapkido salah satu pemilik lisensi. Iya, lisensi, pemilik lisensi di Bengkulu ya. Termasuk Kumdo.
Kumdo. Kumdo itu adalah ilmu pedang saja. Ya, Itu dari negara mana itu, Bu? Itu semuanya dari Korea semua. Korea ya. ya. Kumdo itu. Ya, Kumdo Korea, Hapkido Korea, Yongmudo Korea, Taekwondo juga Korea. Jadi banyak konsentrasi bela diri yang Sabum kuasai. Silat, kemudian Taekwondo, Kempo juga. Kempo, Yongmudo, Kemdo, Kumdo. Kumdo Kumdo dan Hapkido. Berarti kalau untuk ikut UFC ya kok udah lebih ya. Kalau UFC itu bukan UFC ya di Indonesia. Indonesia itu istilahnya MMA. MMA One Pride. MMA itu cukup 3 bela diri kalau nggak salah. 3 bela diri bisa kan. Dan sekarang melatih di Angkatan Laut juga, Bang. Ya. Jadi waktu itu saya tahun 2000 juga pernah ngelatih di Pusdik Marinir Jawa Timur. Marinir ya. Terus 2008 juga pernah ngelatih di di Magelang Akmil juga kan untuk bela dirinya ya. Nah, terus 2009 sampai 2011 saya ngelatih di 144. 144. Batalion 144 Jaya Yuda. Nah, akhirnya 2014 saya masuk ngelatih di Korem. Korem Garuda Mas. 041 Garuda Mas. Nah, bela diri sana. Nah, kebetulan ya alhamdulillah Danrem itu sangat merespon penuh, mendukung penuh terhadap sistem pelatihan bela diri ini, ya kan. Nah, terus saya merambah kepada Angkatan Laut. Angkatan Laut dan Lanal di Lanal Bengkulu khususnya. Nah, di Lanal khususnya Bengkulu itu pun saya waktu itu masuk zamannya Pak Agus Izzuddin. Ya, dari Pak Agus Izzuddin sampai sekarang berapa kali penggantian dan Lanal seperti Pak Agus Izzuddin, Pak Agus Andrian, Pak Agus Justus, ya. Baru sekarang Pak Yudi Ardiansa. Kadapi sebelum Pak Agus Saleh. Sebelum Pak Agus Saleh. Iya, betul. Iya. Nah, akhirnya sampai sekarang itu saya tetap masih ngelatih. Termasuk juga melatih di berbagai untuk security juga. Iya, termasuk security. Baik. Nah, itu tadi bagaimana aktivitas Sabum Gym, seorang mu'alaf yang kemudian mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam. Perasaan Sabum waktu setelah melafazkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di Masjid Agung itu lebih plong atau gimana, Bu? Saya lebih merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu memiliki energi yang positif luar biasa ya. Nah, salah satu pandangan pemikiran yang luas ya. Terus kenyamanan hati, rasa tentramnya gitu saya rasakan, dan semangatnya saya sangat luar biasa. Saya bangga menjadi seorang mu'alaf, seorang muslim ya. Saya tidak akan pernah menjual akidah saya. Subhanallah. Itu yang paling penting, karena hidayah itu sangat mahal dan tidak ternilai harganya. Bersyukurlah bagi kita yang kemudian jauh dengan Nabi Muhammad SAW, tidak ketemu dengan beliau secara langsung, tidak ketemu dengan para sahabat, menyaksikan bagaimana perjuangannya, tapi kita di zaman yang jauh, di akhir zaman ini, tapi bisa kemudian diberikan hidayah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat luar biasa. Terima kasih, Bum, atas inspirasinya. Mudah-mudahan juga dialog ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian dimanapun berada. Demikian, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.